Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triska Alia Ramadhani dengan NIM 2551600171111028. Dan di sini saya akan membawakan materi yang berjudul korupsi dan pencegahannya dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu, apa itu korupsi? Korupsi sendiri yaitu adalah segala tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Nomor 20 Tahun 2001, yaitu korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dari pandangan Islam sendiri, yaitu korupsi dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah dan harta umat yang disebut dengan istilah gulul. Tindakan ini mencakup penggelapan, penyalahgunaan jabatan, suap atau riswah, dan semua perbuatan mengambil hak orang lain dengan cara batil. Kemudian, jenis-jenis korupsi sendiri, yaitu yang pertama ada suap atau riswah, yang dimana memberi atau menerima sesuatu untuk mempengaruhi keputusan, dan terdapat dalam hadis, Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi. Yang kedua yaitu penyalahgunaan jabatan atau wewenang, yang dimana menggunakan kedudukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, termasuk nepotisme, favoritisme, dan konflik kepentingan. Yang ketiga yaitu penggelapan atau gulul. Ya, di sini penggelapan yaitu mengambil harta negara atau publik secara diam-diam. Dan terdapat pada surat Quran surat Al-Imran ayat 161, yaitu larangan keras gulul. Yang keempat yaitu gratifikasi ilegal, yaitu pemberian hadiah atau fasilitas karena jabatan. Dalam hukum Indonesia termasuk tindak pidana korupsi jika terkait kewenangan pejabat. Lalu yang terakhir ada kolusi dan nepotisme, yaitu memberi keuntungan kepada keluarga atau kelompok sendiri dengan mengorbankan kepentingan umum. Selanjutnya yaitu dampak korupsi. Dampak korupsi dalam pandangan Islam sangat luas dan berbahaya. Tidak hanya merugikan materi dan negara, tetapi juga membawa kerusakan moral dan spiritual yang dalam. Korupsi dianggap sebagai tindakan zalim, penindasan, dan pengkhianatan terhadap amanah yang dilarang oleh syariat Islam. Berikut adalah beberapa dampak korupsi menurut pandangan Islam, yaitu menghancurkan amanah. Ini tertera dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8. Amanah adalah ciri utama orang yang beriman. Lalu yang kedua yaitu merusak prinsip keadilan. Islam menekankan keadilan sosial, sementara korupsi menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan. Lalu yang ketiga, mengandung unsur khianat terhadap Allah, Rasul, dan masyarakat. Terdapat dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 27, yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan jangan pula kalian mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahuinya. Lalu yang keempat yaitu merusak tatanan sosial. Korupsi menyebabkan kesenjangan sosial yang besar, memicu kemiskinan, dan menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan hukum. Lalu yang terakhir, terdapat dalil Al-Quran yang diantaranya yaitu Quran Surat Al-Imran ayat 161, larangan gulul atau penggelapan harta. Yang kedua Quran Surat Al-Baqarah ayat 188, dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Lalu yang ketiga, terdapat dalam hadis Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi. Lalu di sini hukum korupsi termasuk haram secara mutlak karena termasuk memakan harta orang lain secara batil. Ancaman dalam tindakan korupsi ini sendiri yaitu pelaku tidak mendapatkan jaminan surga jika mati dalam keadaan membawa harta korupsi. Lalu pelaku akan mendapatkan siksa dan kehinaan di hari kiamat serta membawa hasil korupsi pada hari pembahasan. Kemudian Allah melarang memakan harta secara batil yang terkandung dalam tindakan korupsi dan pelaku akan mendapatkan azab berat. Dalam sejarah dan hadis, Nabi Muhammad SAW menunjukkan betapa beratnya dosa korupsi dengan memberi contoh sikap tegas terhadap pelaku yang menggelapkan harta walaupun jumlahnya kecil. Oleh karena itu, Islam sangat mendorong umatnya untuk menjauhi korupsi dan menjalankan nilai-nilai anti korupsi seperti jujur, disiplin, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari ibadah dan moralitas. Lalu di sini ada contoh kasus yang baru saja terjadi di Indonesia, yaitu kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina yang terjadi sejak 2018 hingga saat ini tahun 2025. Kasus ini melibatkan pejabat tinggi dan pihak swasta yang menyebabkan kerugian negara diperkirakan sekitar 193,7 triliun dalam 1 tahun, dengan total kerugian selama 5 tahun bisa mencapai angka yang fantastis. Demikian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.